Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Joko Widodo tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak permohonan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun sikap Presiden Jokowi selama Pilpres 2024 dinilai berbeda dengan partai yang membesarkannya itu. Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 bersama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDIP. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Komarudin enggan mengungkapkan saat ini terkait langkah politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Selain itu, Komarudin Watubun menyatakan bahwa partainya mempertimbangkan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun, dia menegaskan bahwa PDIP tetap memiliki tujuan yang sama, yakni mengedepankan kepentingan nasional. Komarudin kemudian menjelaskan tentang pentingnya peran teman untuk mengingatkan. Dalam konteks ini, dia menggambarkan jika PDIP berada di luar pemerintahan Prabowo sehingga berfungsi sebagai pengawas di DPR. Menurut Komarudin, teman yang baik adalah yang rajin mengingatkan untuk membuat lebih baik. Anggota Komisi 2 DPR RI ini juga menyatakan PDIP menyoroti banyaknya partai politik pengusung Prabowo Gibran yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Menurut dia, jika PDIP akhirnya bergabung dalam koalisi tersebut, bisa saja kepentingan koalisi jadi terganggu. Sebelumnya diberitakan Ketua DPP PDIP Ahmad Basara mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bakal mengumumkan sikap partainya apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat Rakernas yang digelar pada Mei mendatang. Basara mengatakan apapun sikap yang akan diputuskan nantinya, PDIP sudah terbiasa. Menurut Doa, PDIP terbiasa dalam berbagai kondisi politik setiap masa pemerintahan. Untuk diketahui, Rakernas PDIP yang kelima bakal digelar pada 24 hingga 26 Mei 2024. Mengenai apakah PDI Perjuangan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden Prabowo yang insya Allah akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, maka akan kembali pada hukum yang berlaku di PDI Perjuangan. Bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar berlaku apa yang kami sebut dengan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Maka oleh karena itu, sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional yang insya Allah akan kami lakukan pada bulan Mei yang akan datang. Di sanalah PDI Perjuangan bersama segenap struktur partai, baik DPC maupun DPD, akan bersidang, akan bermusyawarah, melihat ABCD-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia, dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif Kongres, untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan. Namun demikian, bagi PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, berbagai dinamika politik. Kita pernah di zaman kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927. Dalam masa hegemoni kolonialisme itu kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia ikut merdeka bersama dengan partai-partai politik lain. Lalu di era Orde Baru kita mengalami satu intimidasi politik yang sangat luar biasa. Tapi kita kemudian juga berhasil survive, dan di 99 kita menang pemilu, dan kemudian kita pernah berada di pemerintahan, lalu keluar lagi dari pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun. Jadi apapun keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.
Begitu. Dua ya, satu lagi. Itu mungkin Pak Komar ada tambahan. Statusnya sebagai kader Siapa? Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Masuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja ditambah. Cukup ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati.